Oke Pak Udoyo, mungkin dilanjut tadi yang kambing apa namanya Pak? Itu? Bligon. Bligon itu singkatan apa Pak? Bligon ya memang jenisnya Bligon itu biasanya di Jogja, Gunung Kidul dan lain-lain. Oh, jenis di Bligon. Banjarnegara enggak begitu familiar. Adanya Jawa Randu, PE itu. Itu udah menghasilkan per hari 500 ml. Selama 10 bulan bisa menghasilkan sekitar 5 juta. Itu ada rekor apa? Kita kan ada recording harian. Sehari keluar sekian liter. Nah, itu kan gini hitung-hitungannya. Itu 800 mili. Saya jual 30.000 per liter. Berarti 800 mili itu ketemunya 24.000. 24.000 kali 30 hari. Berarti 620.000. 600. Nah, dipotong pakan. Itu kan pakan hanya 150. 150.000 per bulan, per ekornya aja. 150 per bulan. Nah, berarti kan tadi berapa? 240 kali 30. Berarti 720 dikurangi 180. Maka tumbuhnya 540 kali 10 bulan, maka 5.400.000. Itu kalau buat breeding sumpahnya nggak laku segitu Pak ya. Nah, makanya kita fokus bisa bertahan di milking karena sudah merasakan hasilnya. Ya, ini kan hasil Pak. Kadang proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, ini kan saya masih belajar breeding Pak. Di milking yang terutama SOP yang jenengan terapkan untuk agar kambing-kambingnya itu menghasilkan susu yang banyak. Itu apa aja Pak? Apa pakan atau perawatan? Itu SOP yang ada di kandang Pak? Perawatan pertama itu kan kalau kita mau hasil susu yang bagus, yang jelas kan pakan. Di samping genetik, maka pakan yang utama. Nah, ketika pakan itu, yang pertama pagi itu kayak gini, jam 7 itu kita bersih-bersih palung pakan. Ini yang utama, karena kambing itu tidak mau makan sisa pakan yang kemarin. Mungkin udah basi Pak ya. Jadi kalau di tempat kita pakan kering, ngarit itu tidak setiap hari, bisa seminggu sekali baru ngarit. Jadi walaupun rumput atau legum itu sudah kering, kambing tetap mau makan. Asal belum kena air liurnya kambing. Nek bahasane wong Jawa ki ora dipakani sego sayup. Kan sama dengan manusia juga. Kalau nasi yang kemarin sudah ditaruh di piring, disuguhkan lagi kan udah nggak enak. Ya, sama. Tapi kalau masih di apa namanya ceting itu ya masih tetap enak, masih doyan. Sekarang majikom Pak. Iya. Ini berarti pagi jam 7 kita pembersihan palung pakan, terus kita kasih makan konsentrat yang buat susu berarti. Iya, konsentrat khusus kambing perah. Memang harganya agak mahal. Lumayan loh Pak. Tapi berimbang dengan hasil. Jadi di sini pakan yang diberikan tidak mengkhianati hasil yang diberikan kambing. Karena saya pernah praktekkan. Jadi saya dulu pakai merek A. Merek A. Itu 1 ekor hanya keluar 1,5. Setelah saya pakai yang khusus untuk kambing perah, itu 1 ekornya bisa keluar 2,2 liter. 2,2 liter Pak. Padahal selisihnya harga antara konsentrat yang dulu saya praktek dengan konsentrat yang saya sekarang pakai itu hanya 2.000 rupiah per kilo atau per kilo? Per kilonya. Nah, jadi kasarannya saya menambahkan harga 2.000, tapi kambing mengembalikan ke saya seharga 19.000. Masih untung 17.000. Ya, karena peningkatan 700 ml. 700 ml kali 30.000 maka totalnya 19.000. Itu makanya saya bilang yang dihasilkan kambing pakan yang diberikan
seimbang dengan hasil yang diberikan. Walaupun selisih 2.000 tapi susu bertambah sekitar 19.000 19.000 per hari. perharinya ya. Nah, kalau 1 bulan kan bisa dihitung. Iya Pak. Ya Ro, saya mikir ini kalau bisa diperas semua menghasilkan 1 liter aja lah per hari itu udah 4.400.000 Pak. Iya. Kalau 40 ekor lah. 400.000 1 bulan bisa 12 juta. Jadi agak menguntungkan nih Pak, benar-benar. Kalau kita konsentrasi di sini ya. Ini kan kalau di Banjar saya dikasih tempat 3, Indonesia Power, tempatnya sampean, sama satunya di Wananya Yasa itu Pak ya. MBS. Ya di Wananya Yasa itu. Ini kalau dari teman-teman dari Bima Lukar itu kan ini yang paling lama, ibaratnya pionir, udah lama banget lah. Untuk jadi tahu tentang milking. Nah, ini Pak, ini cempenya ini hasil dari sendiri nih Pak. Iya. Itu kemarin 2 bulan kita dapat 17 cempe. 2 bulan 17 cempe Pak. 1,5 bulan. 17 cempe lah, itu sudah berenak lagi kemarin 2, berarti sudah 19 ekor. Ini berarti cross Sapera semua? Sapera. Kalau sini udah cross Sapera semua itu. Ini berarti besok bisa buat apa namanya, tambahan buat diperah Pak? Iya, siap itu. Harganya berapa tuh Pak untuk kambing-kambing Sapera itu, cempe atau yang sudah siap untuk diperah itu? Harga sebetulnya standar, di mana-mana juga sama ya. Kalau yang cempe lepas sapi itu 2,5 up. 2,5. Paling murah bukan 2,5 berarti. Kita harga range 2,5 up lah. Kalau yang untuk buntingan 6,5 up. Nah, kalau saya jualnya itu, saya kalau ke teman-teman itu saya ceritanya bukan jual kambing, tapi saya jual hasil susu. Jual hasil susu. Karena di sini kan ada jelas per hari keluar susu berapa liter. Nah, makanya saya menjualnya itu bukan bentuk kambing, tapi menjual ini susu keluar berapa liter per harinya. Per harinya. Maka nanti ketemu harga sekian. Oh, berarti kalau semakin banyak mengeluarkan hasil, semakin mahal juga berarti. Iya. Karena kalau yang susunya keluar 3,5 liter, 2,5 sampai 3,5, ya tidak mungkin dijual harga 6,5. Nanti yang beli terlalu untung. Yang jual rugi malah ya Pak ya. Wong itu bisa menghasilkan sendiri. Iya. Wong yang saya dijual saya beli 2 juta saja 10 bulan bisa dapat 5 juta. 10 juta. Beli 2 juta, 5 bulan dapat hasil dari susu 5.400.000. Nah, itu hanya keluar 800 ml, 800 cc. Lah kalau yang keluar 1,5 sampai 2 liter, tambah untung lagi. Kan rugi gitu. Kalau dijual ya rugi ya? Iya. Nah, makanya sebetulnya SOP di kandang perah itu jarang sekali yang menjual betina. Karena hitung-hitungannya rugi. Itu sebagai calon ATM-nya kita, penghasilan kita. Penghasilan harian. Cuma kalau sudah over kandang, jumlah populasi, overpopulasi lah, itu biasanya ada pengurangan. Pengurangan pun seleksi. Jangan senang ketika dapat Sapera dari kandang-kandang, terus dengan yang terbaik itu ya jarang yang mengeluarkan kambing terbaik di kandangnya. Kebanyakan akhiran Pak. Ya mesti bukan akhiran. Maksudnya ya. Tapi hasil seleksi lah. Seleksi ya. Enggak begitu bagus mungkin. Gitu. Tapi dengan Sapera sudah genetik Sapera itu sudah lebih bagus daripada yang lain. Nah, karena apa? Tinggal kita memoles. Saya dulu pernah beli akhiran. Artinya kan masih dalam proses belajar. Akhiran dari sana hanya keluar 1,5. Di sini sudah bisa keluar 2 liter. Saya kasihkan ke Wanayasa, di sana keluar 2,7. Berarti semakin bagus malah Mas, Pak. Semakin bagus hasilnya. Walaupun di tempat lain akhiran, kita openi dengan hati yang bagus dan lain-lain, pakan yang bagus, pakan yang bagus bisa meningkat. Jangan khawatir makannya. Apalagi dengan recording yang bagus. Sudah bagus, tinggal kita memolesnya lebih gampang. Tapi ada juga yang beli kondisi bagus, tapi karena perawatannya kurang, akhirnya susunya drop. Nggak boleh stres ya kalau kambing itu Pak? Sebetulnya sih ya nggak udah boleh stres. Makanya semakin
semakin sunyi kandangnya itu semakin bagus. Semakin Oh, berarti kalau di pinggir jalan raya itu nggak prospek berarti Pak ya? Ibaratnya kurang. Karena ini ketika misalkan Idul Adha, misalkan tahun baru itu kan banyak orang yang mercon, Iya, mercon sama kembang beduk, api. Ini stres, maka nilai jumlah susunya turun. juga ya. Itu pengaruh ya. Walaupun tidak signifikan, misalkan turunnya hanya 100 mili sampai 200 mili, tapi kan kalau peternakan yang gede, misalkan ada yang diperah 100 mili kali kan berapa? 100 itu. ekor ya. Oke. Ini 1 ekor itu untuk konsentratnya sehari nggak sampai 1 kilo Pak? Enggak, kita di sini masih ya standar lah. Sebetulnya gini, kalau maksimalnya per ekor itu maksimal untuk konsentrat 1 kilo. Maksimal. Karena kan kita menggunakan konsentrat yang proteinnya tinggi. Nah, kalau proteinnya terlalu tinggi nanti kotorannya tidak bulat. Oh, kayak mencret gitu. Kayak kotoran sapi atau kerbau. Nah, itu berarti konsentratnya atau proteinnya terlalu tinggi. Nah, kalau diimbangi dengan hijauan yang bagus, maka nanti kotorannya jadi bulat-bulat. Jadi ciri pakannya itu sudah ideal atau belum itu gampang, tinggal melihat kotorannya. Kalau kotoran itu gumpal berarti ya kebanyakan protein, kurang serat itu Pak. Iya, kurang serat. Tuh. Nah, itu harga per kilonya Pak. Per kilonya untuk konsentrat itu berapa? Kalau di sini saya menggunakan yang harga 5.850 per kilo. Per kilo. Enggak sampai 6.000. Kalau 6.000 pun kalau ini bisa menghasilkan 1,5 liter, itu kita sudah untung juga ya Pak. Ibaratnya Iya. 1 liter aja 30.000 Pak. Iya. Kita langsung untung 24.000 ya. Iya. Dengan ngarit sendiri. Ngarit sendiri ya. Berarti tambahan untuk legum atau kebanyakan ini kan kalau pakan Jawa itu kan sukanya legum-legum pohon atas ya. Rumput nggak begitu ya. Rumput juga suka. Kalau sudah dikasih konsentrat sebetulnya sih yang lain hanya penunjang. Tapi kalau dengan kasih legum itu lebih bagus lagi. Dan kalau saya hari ini itu enggak pakai ngarit karena saya ada stok kulit kedelai. Berarti pakan kering. Pakan kering itu sampai per kilonya berapa untuk kulit kedelai? Kalau apa limbah itu Pak? Itu harga 2.200. 2.200 berarti 8.000. Seandainya 1 kilo Pak ya. 8.000. Masih 22.000 Pak ya. Masih tetap menguntungkan. Pak, ya ini sampean untuk menjual produknya itu kemana aja nih Pak? Apa udah punya langganan? Nah, kalau saya per hari ini lebih seneng ke langsung end user, langsung konsumen. Langsung konsumen. Sudah saya pasteurisasi, saya kemas, kemudian saya distribusikan langsung ke end user. Nah, kalau itu tidak tercukupi, nah itu kita baru mikir ke pabrikan. Nah, makanya kalau yang ke sini saya adalah berbagi ceritanya bagaimana peternak itu bisa langsung menjual, tidak ada ketergantungan dengan pihak lain. Pihak kedua ya, langsung ke konsumen langsung. Karena apa, di situ kita bisa dapat penghasilan lebih. Per hari ini kalau kita setor ke pabrik itu di harga maksimal 15.000. Sementara kalau kita bisa eceran bisa dengan harga 30.000. Maka bagaimana solusinya sebetulnya bagaimana kita promosi, bagaimana kita mengenalkan produk kita. Cara yang paling gampang, kita banyak dolan, kita banyak ketemu orang, dan kita tidak usah malu mengenalkan diri kita sebagai tukang ngarit dengan produk turunannya. Nah, kalau orang dulu saya pertama beternak itu kan mesti pada bertanya, jenengan saat ini nopo Mas? Kulo ngarit Pak, kulo ngarit Bu. Loh,
ngarit anu PE. Nah, sanes loh. Kok ngarit jare ngarit pedus kok udu PE lho pedus apa? Sapera. Loh kok aneh lah. Kan jadi timbul. Makanya cara promosi itu kan menggiring orang untuk bertanya dulu. Nah, setelah bertanya, saya ngarit tapi kambing sapera. Sapera itu keunggulannya di susu. Loh, ada susunya toh. Nah, itu baru. Yang pertama membuat orang penasaran dengan rasanya. Iya. Nah, setelah itu kita ceritakan manfaatnya. Nah, setelah itu mereka minimal akan mencoba. Bayangkan saja kalau satu kelurahan ada 5.000 orang. 10% saja berarti 500 orang yang mencicipi susu kita. Nah, berarti kan udah pasal 500 sekian sekian 500 liter. Kalau seorang seliter yang nyicipi. Itu kan pasar. Pasar yang harus kita bentuk sendiri. Untuk anak-anak, untuk anak sekolah, untuk posyandu, untuk ibu hamil. Itu kan susu kambing itu kan memang manfaatnya tinggi, Pak ya. Kalau hasil riset ini bagiannya bahwasanya susu kambing itu komposisi kandungan nutrisinya itu nomor 2 setelah ASI. Atau dari susu mamalia yang ada, susu kambing adalah susu yang terbaik. Nah, bayangkan kalau anak kita diberi susu kambing sejak kecil, nah, seolah-olah seakan-akan dia itu minum ASI sepanjang hari. Nah, itu. Nah, itu yang kadang-kadang orang enggak mau ya karena cara resiki kurang gaul lah. Ini kan kalau singa saya di Banjar ini masih jarang, Pak, untuk milking itu kan. Taunya yang penting ternak ngarit itu kan. Sedangkan di kota-kota lain mungkin di Semarang pun sudah ada, Pak. Untuk mungkin di Cilacap ada ya? Ada. Di Cilacap ada. Mungkin kan ini prospek, Pak. Prospek untuk orang-orang daripada kita keluar negeri kemana. Kita belajar lah di milking ini. Ini perharian aja kalau seandainya kita jual lah 10 liter aja itu. Kita punya 10 ekor atau 30 ekor lah. 10 liter harga 30 udah 300.000 per hari, Pak. Iya. Buat operasional aja tadi dari 30.000 itu 8.000 buat pakan. Pakan perawatan kan. Anggaplah 10.000 kita masih untung 20.000. Enggaknya pun kita masuk ke pabrik dengan 15.000 kita masih untung per liter 5.000, Pak. Kalau kalikan aja kita punya 10 ekor udah per hari. Iya. Lumayan, Pak ya. Iya. Mungkin ini, Pak. Ini kan kita dari Rahayu Farm, kita meliput kandang-kandang peternak-peternak pengusaha yang ada di Banjar. Mungkin bisa dipromosikan produknya jenengan di channel kami. Nanti kalau ada yang mau pesan nanti mohon maaf, Pak, tak kasihkan ke kontak jenengan. Oke, mungkin sahabat Rahayu Farm, ini nanti kita juga mau mencicipi susunya habis ini. Nanti rasanya gimana? Karena susu kambing setahu saya enak sih. Kemarin saya udah minum soalnya. Dan nanti bisa pesan di kontak personnya nanti di bawah di Rahayu Farm. Kita kasihkan di susu perahnya Bapak Budoyo, Pak. Ini bapaknya. Yeah. Monggo, Pak. Ini juga nih susu kambing sedia enak banget. Nah, brand saya itu adalah susu kambing enak banget. Karena bagaimanapun kalau sudah merasakan komentarnya pasti enak banget. Itu. Jadi biar mudah diingat, gampang. Nah, itu brand saya adalah susu kambing enak banget. Nah, ini bisa dipesan langsung. Insya Allah setiap hari ada. Dan yang utama susu kambing di kandang kami insya Allah tidak bau. Jaminan kalau ada baunya kita ganti. Itu. Bisa kirim nggak, Mas? Pak, itu, Pak, bisa dikirim sampai ke rumah atau COD? Kalau untuk lokal Banjar bisa kita kirim Sampai ke rumah. Nah, saya ini juga sudah mulai ke Banyumas, Purwokerto. Sampai ke Banyumas. Sudah mulai kirim-kirim ke sana, kan ada mulai jasa titipan. Nah, itu orangnya pesen, kita paginya yang fresh kita kirim ke sana lewat jasa titipan. Tapi minimal order berapa sampai ya, sana, Pak? Kalau sana kan, kalau kita kan nggak ngirim sendiri. Yang penting ongkos kirimnya mereka yang bayar. Kemarin ongkirnya. Pertama pesen 2 liter ya kita layani. Seberapapun di sini kita layani. Kalau yang kirim COD-an yang dalam kota, setengah liter pun kita antar.
Oh, siap. Terutama apalagi untuk orang-orang yang sakit. Karena susu kambing ini aman untuk orang yang diabetes. Baik itu diabetesnya masih taraf gejala, apalagi yang sudah diabetesnya sudah agak kronis, itu bagus, aman. Itu untuk penyakit-penyakit juga bisa, Pak? Iya. Terus yang untuk TBC, itu ada pelanggan saya yang sembuh dengan rutin minum susu kambing 3 bulan berturut-turut sebelum tidur. Kalau itu sebelum tidur minum susu kambing murni, yang itu yang TBC. Nah, kalau yang asam urat sih enggak begitu anulah. Hebatnya kalau kita buat terapi konsumsi susu ada efeknya untuk kesehatan, Pak ya, karena nutrisinya susu itu kan sangat tinggi ya. Nah, biasanya gini, keluhan orang itu pertama ngertinya minum susu langsung sembuh. Nah, padahal ini kan obat herbal, itu harus dirutinkan. Nah, maka nanti ada merasakan sendiri perubahannya. Itu yang pertama. Dan jangka waktu tertentu gitu harus, ya istilahnya rutin, karena minum obat saja kita rutin, masa kita mau sembuh minum herbal malah 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Nah, kan nanti prosesnya juga lama. Kalau yang asma itu kemarin juga yang asma sudah mulai membaik. Artinya yang tadinya dia miring, kalau tidur miring ke kiri tidak bisa bernafas, sekarang sudah bisa bernafas. Saya bilang rutinkan minum susu kambing walaupun segelas sebelum tidur. Tuh. Itu, oh iya, jadi ingat, dan ini khasiatnya untuk susu kambing ternyata banyak juga ya, Pak ya. Iya. Tadi asma, diabetes, terus mungkin ini kalau orang yang punya penyakit gula, Pak, konsumsi susu kambing asal susu murni tanpa campuran gula apapun boleh itu. Boleh. Saya punya pelanggan yang kena diabetes. Jadi kalau malam, kan kebetulan beliaunya kemarin biasa ngisi pengajian di tempatku. Itu kalau malam sudah tidak berani makan. Tapi kalau minum susu kambing, insya Allah tetap aman. Jadi yang didahar itu hanya susu kambingnya. Kalau yang lain-lainnya beliau hanya tidak mau. Berarti agak menghindari makanan-makanan. Nah, karena dia gula kan enggak boleh makan sembarangan. Tapi minum susu malah minum enggak susu apa-apa. seberapa pun oke. Karena kan kandungan gulanya di susu kambing itu enggak begitu. Gitu. Mungkin ada lagi enggak? Dan mungkin habis ini kita merasakan susunya aja. Siap, kita ngobrol-ngobrol sama Pak Hudoyo. Terima kasih Pak Hudoyo atas waktunya. Oh iya, kalau ada rekan-rekan yang dari Rahayu Farm yang pengen belajar, nanti bisa datang ke sini, Pak, untuk siap. Minimal kita tahu ilmunya, Pak, kalau kita mau usaha itu kan. Tak, alamatnya itu di Simampir, RT 1 RW 2 Banjarnegara, intinya Simampir ya. Kota itu masih ke barat, itu paling sekitar 4 kilo 5 kilo. Tepatnya Pak Hudoyo. Nanti tanya-tanya, insya Allah pada tahu. Oke? Ya, siap. Mungkin ada kata-kata motivasi, Pak, untuk teman-teman yang ingin berternak milking. Nah, ini merubah mindset untuk semua peternak dan juga untuk teman-teman yang sudah beternak dan juga anak-anak muda, jangan malu untuk ngarit. Orang ngarit, orang di duit. Orang ngarit, orang di duit, guys. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan Rahayu Farm. Terima kasih untuk rekan-rekan Rahayu Farm. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Oke.